Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kantornya pindah ke Jakarta, Danang harus bolak-balik Jakarta-Bandung. Istri dan anaknya tinggal di Setiabudi, Bandung. Setiap Jumat sore selepas pekerjaannya selesai, dia segera meluncur dengan Jeep Toyota hardtopnya ke Bandung. Rasanya saat-saat seperti ini merupakan momen yang menyenangkan dan bersemangat karena akan segera bertemu dengan keluarga. Dia baru akan kembali lagi ke Jakarta Senin subuh. Danang selalu menempuh rute Jakarta-Bandung melalui jalan tol Cikampek, lalu melintasi Purwakarta. Rute ini menurutnya jauh lebih nyaman dijalani karena lebih sepi ketimbang melalui jalur Puncak Cianjur. Saat itu awal tahun 90-an, jalan tol baru sampai Cikampek. Normalnya Purwakarta-Bandung bisa ditempuh dalam kisaran 1-2 jam saja. Namun Danang selalu mampir untuk makan dan ngopi di salah satu rumah makan di Cikalong Wetan, sehingga menambah waktu perjalanannya 1 jam lagi. Perjalanan pulangnya kali ini sedikit berbeda. Danang pulang hari Kamis karena hari Jumatnya tanggal merah. Asik, aku bisa pulang 1 hari lebih awal, Danang bersorak dalam hatinya. Tapi karena hari kerja berkurang 1 hari, load pekerjaan jadi bertambah sepanjang Kamis. Biasanya jam 5 sore sudah beres, namun kali ini baru bisa keluar kantor hampir di jam 9. Sekitar jam setengah 11 malam, Danang keluar tol Jakarta Cikampek, lalu lanjut melalui Purwakarta. Setelah itu mulailah perjalanan menemui banyak tikungan, tanjakan, serta turunan ditambah sepi pula. AC mobil sengaja tidak dinyalakan karena Danang merasa udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Jendela dibuka setengah agar asap rokok yang dihisapnya sepanjang jalan keluar dengan leluasa. Purwakarta sudah dilalui 30 menit yang lalu. Kota ini adalah tempat ramai terakhir yang ditemui sebelum memasuki Cikalong Wetan dan perkebunan milik pemerintah yang sama sekali gak ada perumahan penduduk apalagi keramaian. Danang menjalankan jeepnya dengan kecepatan sedang. Dia memperkirakan jam 12:30 dini hari sudah sampai Bandung. Awalnya masih cukup banyak kendaraan lain baik motor, kendaraan pribadi atau bus yang berpapasan maupun mendahuluinya. Namun entah sejak kapan Danang tak menyadari, suasana jalan menjadi sangat kosong dan sepi. Hanya mobilnya saja yang melintas. Setelah melewati jalanan yang agak menakutkan tadi, nantinya akan masuk ke satu daerah yang bernama Cikalong Wetan, satu kota kecil perlintasan, barisan pertokoan yang hanya beberapa ratus meter saja. Setelah itu kembali memasuki wilayah yang sepi. Sebentar lagi Cikalong nih, kalau ada warung masih buka mau beli rokok dulu deh. Begitu pikir Danang dalam hati. Gila nih sepinya, baru juga jam 12 malam. Apa karena udah tengah malam dan aku sudah teramat lelah? Pikir Danang menenangkan hatinya. Untuk membunuh sepi, dia menyalakan radio berharap ada frekuensi radio Bandung yang sudah bisa ditangkap. Syukurlah, ada satu frekuensi radio Bandung yang tertangkap walau kurang jernih, tapi seenggaknya ada suara menemani. Setelah radio menyala, suasana hati sedikit berubah. Yang tadinya mulai merasa was-was berangsur tenang, tapi ternyata hanya sebentar. Mendadak suara lagu slow hits 80-an yang didengarnya hilang. Dia memperhatikan radio mencari tahu kenapa, tapi ternyata gak ada masalah apa-apa. Kenapa nih radio? Gumamnya. Tak lama radionya bersuara lagi. Syukurlah. Beberapa saat Danang merasa tenang. Tiba-tiba tersadar kemudian, aku sadar radio gak lagi memutar lagu slow hits 80-an seperti sebelumnya. Lah, ini lagu apa? Musik apa? Danang berusaha mencari tahu jenis musik itu. Wah, ini kan lagu jadul sudah kuno, mungkin di awal 60-an. Sangat retro, tipikal lagu yang dulunya diputar menggunakan piringan hitam. Nah, setelah sibuk dengan radio, dia sempat lupa memperhatikan jalan. Seharusnya aku sudah masuk wilayah Cikalong Wetan, tapi udah setengah jam kok belum ada tanda-tandanya ya, pikir Danang. Di tengah kebingungannya, dari kaca spion,
Danang melihat ada pantulan cahaya dari belakang. Syukurlah, akhirnya ada mobil juga, ucapnya dalam hati. Danang memperlambat laju mobilnya agar kendaraan di belakang mendekat. Sampai akhirnya mobil itu sudah persis berada di belakang, namun tetap belum terlihat jelas karena gelapnya suasana. Dari bayangannya dipastikan mobil itu lebih besar dari mobilnya. Kemudian Danang memberi kode menggunakan lampu sein supaya dia mendahului. Sepertinya pengemudi di belakang mengerti dan mulai mendahului. Saat berdampingan, Danang baru melihat mobil bercat putih berukuran seperti minibus Elf atau VW Kombi. Namun kacanya sangat gelap sehingga tak tampak siapa di dalamnya. Setelah berada di depannya, barulah Danang tahu mobil itu sebuah ambulan tua berwarna putih kusam. Pantas lambat jalannya, gumam Danang lagi. Sengaja dia menjaga kecepatan agar tetap terus berada dekat di belakangnya. Cukup lama berjalan beriringan sampai sepertinya sudah mulai masuk wilayah Cikalongwetan. Danang teringat kalau ingin membeli rokok. Dia memperlambat mobilnya dengan mulai memperhatikan pinggir jalan, kalau ada warung atau toko kecil yang masih buka. Saat inilah jarak dengan ambulan itu menjauh, hingga akhirnya tak nampak. Danang merasa ada yang aneh. Kok deretan pertokoannya beda? Bedanya apa ya, pikir Danang. Setelah diperhatikan dengan seksama, dia yakin memang ada di Cikalongwetan. Hanya bangunannya kok kuno banget. Bangunan zaman dulu tahun 40-an. Makin aneh kerasa. Jangankan ada warung atau toko yang buka, tapi sama sekali nggak ada orang. Seperti kota mati. Memang, ini sudah jam 1 dini hari, tapi masa iya nggak ada orang sama sekali yang kelihatan? Sepinya gila. Kosongnya otomatis membuatnya merinding. Tadinya berharap ada warung atau toko yang buka untuk membeli rokok. Jadi, gak punya nyali untuk sekedar berhenti. Masih dengan kebingungan melihat keanehan itu, Danang menginjak gas melaju kembali. Alunan lagu jadul retro masih terus menemani. Kanan kiri hanya gelap. Pepohonan tinggi berdiri berbaris gak beraturan. Jalanan kembali berbelok kanan dan kiri. Tak lama ada cahaya lampu kendaraan dari kaca spion. Ternyata ada kendaraan lagi di belakang. Alhamdulillah, ada mobil lagi. Danang bersyukur dalam hati. Lampu kendaraan ini walaupun terlihat pelan, namun makin lama makin dekat. Lagi-lagi Danang sengaja memperlambat kecepatan agar dia bisa cepat mendekat. Akhirnya kendaraan ini sudah berada persis di belakang dan tetap belum terlihat jelas karena gelapnya suasana. Seperti ketika dengan ambulan tua tadi, Danang sengaja memberikan kode supaya kendaraan itu juga mendahului. Ternyata pengemudinya bisa menangkap kode. Dia perlahan mulai mendahului. Ketika sudah berada di sebelah kanan bersampingan, Danang langsung menoleh untuk melihat. Beberapa detik kemudian dia terhenyak, kaget, terkesima. Danang membisu, kebingungan. Ternyata ini adalah kendaraan yang sama dengan yang tadi. Ambulan tua warna putih kusam. Sempat terfikir itu adalah dua kendaraan yang berbeda. Tapi ketika sudah diperhatikan lagi, ternyata ini adalah kendaraan yang sama. Ambulan tua yang sama. Merinding jadinya. Dan mulai timbul ketakutan. Danang sengaja melambatkan kecepatan dengan tujuan ambulan ini akan menjauh. Sukses. Perlahan jarak jadi makin lebar dan menjauh. Sampai akhirnya ambulan itu hilang di dalam gelap. Kok bisa ya ambulan itu ada di belakang lagi? Pikir Danang dalam hati. Kapan aku menyusulnya ya? Padahal aku sama sekali nggak melihat ambulan itu tadi, apalagi mendahului. Tapi kenapa tiba-tiba dia sudah ada di belakang lagi? Setelah gak kelihatan ambulan tua itu lagi, Danang menambah kecepatan. Rasanya ingin cepat-cepat sampai pada Larang supaya bisa masuk ke tol Bandung dan segera sampai di rumah.
Perjalanan masih diliputi sepi dan gelap. Belum ada kendaraan lain yang terlihat, hanya pepohonan yang kelihatan berdiri dalam pekat. Suasana yang sudah membuat Danang ketakutan ternyata tambah mengerikan, ditambah alunan lagu lawas kuno, maka dia langsung mematikan radio. Tapi apa yang terjadi kemudian? Beberapa belas detik setelah dimatikan, tiba-tiba radio menyala lagi, menyala sendiri dengan tetap memutar lagu-lagu jadul. Ketakutan makin menjadi. Waktu seperti berhenti berputar. Jam berjalan sangat-sangat lambat ketika jarum pendeknya sudah berada di angka 2. Keringat dingin mulai mengucur ketika lagi-lagi Danang melihat dari kaca spion ada kendaraan lagi yang mendekat dari belakang. Apakah itu ambulan tua lagi? Dalam ketakutan, dia juga penasaran. Kali ini kendaraan yang datang cukup cepat. Dalam rentang waktu pendek, tiba-tiba sudah berada tepat di belakang. Danang tak memberikan kode seperti 2 kali sebelumnya, tapi mobil itu langsung bergerak mendahului. Setelah sudah berada di sebelah kanan, tampaklah ambulan tua berwarna putih kusam itu lagi. Kenapa bisa tiba-tiba ada di belakang lagi? Jantungnya berdegup kencang. Ketika persis bersebelahan, kali ini kaca depan ambulan dalam keadaan terbuka. Anehnya, tetap tak jelas terlihat dalamnya, hanya gelap yang tampak. Pelan-pelan ambulan tua itu berhasil mendahului. Sekarang dia sudah berada di depan. Danang memperlambat laju, berharap dia terus melaju dan menjauh. Tapi ternyata harapannya tak terkabul. Ambulan tua malah ikut melambat. Mau disusul, suasana yang gelap dan jalan yang berkelok ke kiri kanan tak memungkinkan. Beberapa saat kemudian harapannya sepertinya terkabul. Ambulan tua perlahan menambah kecepatan, membuat jadi berjarak makin jauh dan makin jauh sampai akhirnya dia hilang pandangan. Ya Allah, kok Padalarang gak sampai-sampai? Kok lama sekali? Keluh Danang dalam hati. Entahlah, mungkin 15 menit kemudian Danang melihat di kejauhan ada sesuatu di pinggir jalan. Lampu jeepnya yang sangat terang sampai jauh dapat menangkap kalau ada kendaraan yang sedang berhenti di sisi jalan sebelah kiri. Awalnya, karena masih jauh, belum terlihat jelas kendaraan apa itu. Beberapa detik kemudian, lagi-lagi terhenyak kaget. Danang menahan nafas ketakutan. Ya Allah, ambulan tua putih itu yang berhenti setelah 3 kali mendahului aku, keluh Danang. Setelah cukup dekat, dia terpaksa memperlambat mobilnya. Ternyata ada 2 sosok sedang berdiri di sampingnya, persis di sebelah pintu sopir. Setelah bersampingan dan kaca jendela sebelah kiri mobil Danang terbuka nyaris semuanya, tampak sosok pertama laki-laki berpakaian hitam-hitam. Satu lagi berbaju safari warna krem dengan 4 kantung di depan. Mereka berdua berdiri menghadap ke jalan persis ke arah Danang. Sangat jelas juga terlihat kalau keduanya berdiri diam tanpa kepala. Jantung Danang seperti berhenti berdetak. Badannya lemas. Tulang-tulang sepertinya lepas dari engselnya. Saat itulah entah kekuatan dari mana Danang menginjak pedal agak dalam, membawa kendaraan melaju kencang sambil terus berdoa dalam diam dan ketakutan. Doa Danang terkabul ketika akhirnya mulai ada bangunan di kiri kanan jalan, tanda memasuki kota Padalarang. Sekian kisah misteri kali ini. Sahabat yang budiman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung kami agar tetap bersemangat berbagi kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.